Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Dwi Maulana dari kelas 11 TKR 1 absen 8 SMK Bunda Setra Bangun. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sasis atau suspensi atau pelajaran PSPTKR. Langsung saja kita ke pembahasannya. Suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendara serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid axle suspension, dan tipe bebas independent suspension. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. 1. Selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. 2. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak dari ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. 3. Menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Komponen utama suspensi yaitu ada pegas, shock absorber, suspensi arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, letter control rod, control arm, dan bumper. Ada 10. Dari komponen-komponen ini, pegas-pegas dan shock absorber digunakan pada semua sistem suspensi, sedangkan komponen lainnya digunakan pada model tertentu saja. Yang pertama ada pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Yang pertama ada bekas koil. Bekas koil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spring. Yang kedua ada bekas daun atau leaf spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga ada bekas batang torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Selanjutnya ada shock absorber. Shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Cara kerja shock absorber. Di dalam shock absorber teleskopis terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redaman dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui origin lubang kecil pada waktu piston bergerak. Yang ketiga ada tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerja, konstruksi, dan medium kerjanya. Yang pertama, menurut cara kerjanya. Shock absorber kerja tunggal atau single action. Efek meredamnya hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya pada waktu kompresi tidak terjadi efek peredaman. Yang kedua, shock absorber kerja ganda multipad action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, shock absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Yang kedua yaitu penggolongan menurut konstruksi. Shock absorber tipe wind tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber
atau silinder dalam, dan reservoir chamber silinder luar. Shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Dan yang ketiga, di sini menurut penggolongan medium kerjanya. Yang pertama yaitu shock absorber berted gas. Di dalamnya hanya terdapat minyak stroke absorber sebagai medium kerja. Yang kedua, shock absorber berted gas. Ini adalah absorber hidrolik yang isi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun internal. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Pelumas ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang bergesekan. Lanjut kita masuk ke stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage pada bagian tengah, diikat dengan frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Cara kerjanya, bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah yang jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, bekas roda bagian luar outer spring tertekan dan bekas roda bagian dalam inner mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara body dalam batas kemiringan yang aman. Lanjut ke stroke bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung stroke dipasang pada lower suspensi arm dan ujung lainnya diikat ke sprocket stroke bar yang diikat ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Stroke bar berfungsi untuk menahan locker arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan atau permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lanjut ke letter control hood. Letter control hood dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya adalah untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dari samping. Lanjut ke bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Kendaraan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding atau rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, yaitu tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, suspensi tipe rigid. Kedua, suspensi model bebas. Yang pertama, pada suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Pada suspensi model bebas, independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle,
Rigid axle suspension, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Axle dihubungkan ke bodi dan frame melalui pegas daun atau pegas koil. Dan suspensi model bebas, independent suspension, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada axle tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Lanjut sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan oleh roda dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalannya tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar berkendara berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau merubah kemiringan roda, hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh, suspensi model bebas adalah tipe McPherson Strut dan tipe double wishbone. Yang pertama, tipe McPherson Strut. Suspensi ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksi komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspensi member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering clutch arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lain diikatkan pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cangkraman roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada bodi melalui bushing karet. Bekas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut. Tipe McPherson Strut dengan lower arm bentuk L. Konstruksi ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antara ada lower arm bentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan oleh kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Lower arm bentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering clutch melalui ball joint. Keuntungannya dapat menambah gaya dari arah samping maupun arah depan dan belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan bekas koil. Konstruksi roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm strut. Shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering clutch dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering clutch melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas koil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Batang torsi dipasangkan pada upper dan lower arm. Konstruksi seperti gambar. Batang torsi atau torsi bar dipasang pada upper arm, lower dihubungkan pada suspensi member melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing.
karet. Torsi arm dikaitkan pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan ke tempatnya. Lanjut ke tipe bekas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda dengan truk, bus, dan lainnya. Bagian tengah bekas daun dikaitkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Lanjut sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan terjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaikkan pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu dapat beban berat. Demikian pula kendaraan dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan bekas daun atau tipe bekas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar akses selalu pada posisi benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Tipe bekas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasanya digunakan suspensi dengan bekas daun paralel disebut left axle, atau satu unit yang terdiri dari differential axle shift dan wheel hub. Lift axle dihubungkan dengan propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersamaan bekas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekuatan rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment to in thread dan chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Tipe double wishbone. Ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang, rear wheel drive. Konstruksi. Masing-masing roda ditopang oleh 3 suspensi arm, 1 upper dan 2 lower. Suspensi arm yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspensi arm dipasang pada suspensi member melalui bushing dan ujung yang lainnya pada axle karir melalui ball joint. Tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda belakang. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Selanjutnya tipe trailing arm dengan sweet beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan sebelum presentasi ini ditutup, marilah kita yel-yel bersama terlebih dahulu. SMK bisa, SMK hebat.
Bunda Satria Jaya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR Jaya Jaya Jaya. Bunda Satria luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.